uji nyali Ibu atau debut Ibu pertama kali di politik itu waktu nyalon wakil bupati Tangerang, Bu ya. Yang kemudian kalah ya. Itu nggak kapok apa, Bu? Bagian namanya kalah nggak enak pastinya. Iya. Itu pasti nggak enak namanya kalah. Tapi itu bagian dari proses pembelajaran yang Allah kasih sangat luar biasa. Iya. Di situ saya banyak belajar bagaimana kita niat yang harus kuat, dan bagaimana kita juga melihat dan mengatur strategi, bagaimana kita meyakinkan kepada masyarakat. Dan pada saat saya terpilih di Tangerang Selatan, itu menjadi bekal yang sangat luar biasa buat saya. Di mana saya bisa membuat skala prioritas, saya bisa mendengar apa yang menjadi masyarakat. Dalam waktu 5 tahun saya dibatasi, tidak mungkin saya bisa memenuhi semua keinginan masyarakat, tetapi bagaimana saya membuat dengan keterbatasan daerah baru untuk bisa lebih baik, dan bagaimana membuat legacy yang saya tinggalkan bisa bermanfaat, biarkanlah masyarakat yang menilai. Itu pengalaman yang luar biasa. Membuat saya hari ini pun juga adalah salah satu dari saya nggak bilang kekalahan, saya bilangnya sesuatu yang tertunda saja. Itu bisa membuat kita lebih nyaman, dan kenyamanan kita kan tergantung. Tapi yang pasti itu banyak proses, saya banyak belajar untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, setelah kalah di Kabupaten Tangerang, kemudian mencalonkan di Tangerang Selatan, menang gitu. Masalahnya Tangerang Selatan ini waktu itu daerah baru. Betul, betul. Semuanya masih serba baru, Bu ya. Ibu yang merintis, yang babat alas gitu. Pasti banyak kendalanya. Apa aja kendalanya waktu itu, Bu? Jadi pas pemekaran tahun 2008. Karena silaturahmi itu jalan terus. Saya mau menang, mau kalah, alhamdulillah Allah ngasih saya tuh silaturahmi seneng aja gitu, saya ketemu orang seneng gitu kan. Nah pada saat setelah kontestasi di provinsi maupun di kabupaten, saya masih silaturahmi. Dan mereka mendorong saya untuk maju, tapi saya berpikir, karena yang menang kan cuma satu, dan kalah itu kan nggak enak gitu kan. Nah, tapi pada saat saya meyakini bahwa kesempatan tidak pernah datang 2 kali, dan saya merasakan betul bagaimana pada saat pilkada kabupaten orang menyampaikan aspirasi, tapi kita tidak bisa apa-apa karena tidak punya kewenangan, maka bismillah waktu itu saya maju. Dan dengan daerah yang sangat baru, dengan tujuannya pemekaran wilayah otonomi kan dalam rangka untuk memperpendek jalur birokrasi yang dulunya dari harus ke Kabupaten Tangerang Tiga Raksa, sekarang di Tangerang Selatan, di Ciputat dan di Pamulang. Pada saat itu kan Pamulang ya sebagai daerah, tempat kantor wali kotanya, di kantor kecamatan lagi pada saat itu. Dan juga bagaimana memiliki daya saing daerah pada saat itu sebagai daerah baru dengan keterbatasan APBD hanya sekitar PAD-nya 125 miliar. Terus yang ketiganya yaitu dalam rangka untuk kesejahteraan pastinya. Ketiga ini kan tujuan dari otonomi daerah. Kendala yang paling besar bagi saya adalah reformasi birokrasi. Terus terang, saya bukan orang birokrat, terus masuk ke dalam dunia birokrasi, dan birokrasi di Tangerang Selatan karena banyak yang kosong, orang banyak yang pindah, mungkin masuk secara masuk dari mana-mana saja karena kebutuhan pegawai pada saat itu, sehingga kualitas pun juga tidak merata gitu loh, tidak bagus semuanya gitu. Jadi apalagi reformasi pada saat itu luar biasa yang tantangan yang saya hadapin. Tapi saya melihat dengan segala keterbatasan, karena daerah baru saya harus melihat potensi mana yang ada. Makanya saya buat klaster, mana yang menjadi prioritas, mana yang belum, reformasi birokrasi seperti apa yang harus saya lakukan. Saya ingat usia 33 tahun, saya memimpin kepala dinas yang usianya jauh lebih tua daripada saya. Tapi saya beruntung punya wakil wali kota, Pak Benyamin Daphni, yang sekarang wali kota Tangerang Selatan. Beliau adalah dari birokrat. Beliau dengan caranya mengajarkan saya. Bu, hati-hati, ibu jangan kecepatan, nanti gerbong ibu ketinggalan semua, katanya gitu kan. Dengan oh yaudah, akhirnya saya mengerem, saya memahami, saya mendengar, dan saya termasuk tipikal orang yang mendengarkan daripada untuk mempelajari. Sehingga biasanya pengalaman saya ini mungkin kepala dinas sekarang udah pada hafal. Saya panggil, saya tanya, padahal saya lagi belajar sebetulnya. Nah dari situ saya belajar masalah, dengarkan masyarakat, apa yang jadi prioritas, anggaran kita ada berapa, potensi anggaran kita bisa dapat dari mana saja, dan kita dahulukan apa yang dibutuhkan masyarakat yang pada saat itu memang kebutuhan infrastruktur. Jalan lingkungan yang masih sangat rusak 70%, pendidikan pada saat itu masih uang pangkal harus bayar, saya gratiskan, itu sempat pro kontra. Wah banyak kepala sekolah guru yang menghadap saya, Bu Airin gini-gini, ya udah saya dengerin aja. Ya udah, mana Bapak ngambil uang berapa dari masyarakat untuk iuran bangunan, 1 juta, 2 juta, terus uangnya dipakai buat apa aja? Pas saya lihat, wah ini bisa kok kita cover APBD, ya udah. Saya bilang, kita cover APBD, berarti nggak hilang juga, cuman dulu Bapak minta sama masyarakat, sekarang ditanggung sama pemerintah gitu kan, dan persoalan kesehatan. Mulai dari puskesmas yang hanya baru 5, alhamdulillah kemarin sekitar 35 puskesmas dan 3 rumah sakit. Cara mengatasi keterbatasan anggaran waktu itu, terutama waktu awal-awal gimana Bu? Potensi pendapatan.
kita harus melihat di kita dulu. Jangan kita meminta ke provinsi dulu, jangan minta ke pusat dulu. Potensinya dari mana itu? Ya, yang pasti kan kita daerah perdagangan dan jasa. Saya ingat persis bagaimana saya terus bertahan di rencana tata ruang wilayah yang RDTR sekarang pun juga sudah disahkan, bahwa daerah Tangsel ada perumahan pemukiman. Saya nggak mau di Tangerang Selatan tiba-tiba ada pabrik. Karena bagi saya, 70% perumahan pemukiman ini akan membuat multiplier efek perekonomian yang akan naik ke kita. Karena biar bagaimanapun, orang maunya tinggal di rumah di Tangerang Selatan. Teman-teman mungkin di FIFA, ini banyak yang orang Tangsel ya, tapi kerjanya di Jakarta gitu kan. Betul. Pengen pulang ke rumah, pengen suasananya nyaman, aman, ramah terhadap lingkungan. Maka bagaimana konsep tata ruang wilayah ini kita bikin bahwa ini adalah perumahan pemukiman. Dan kita kurangi pabrik-pabrik besar untuk masuk ke Tangerang Selatan, tapi kita dorong bagaimana CBD baru di Tangerang Selatan itu akan ada, sehingga akan timbul multiplier efek yang secara potensi pendapatan asli daerah terhadap pajak restoran, pajak-pajak yang lainnya untuk PAD kita. Itu yang kita lakukan sambil terus ya tetap kita komunikasi, berharap ada bantuan dari provinsi, dari APBN, pusat, dan menjaga investasi di Kota Tangerang Selatan.